Halo teman kece, gimana nih kabarnya hari ini? Sudah siap belajar bersama Kak April? Kita mulai ya. Hari ini Kak April akan bahas soal bahasa Indonesia untuk kamu yang kelas 4 dengan topik buku sastra. Kita simak teks berikut. Judul buku, Kumpulan Cerita Bergambar Si Kancil. Diceritakan kembali oleh M.B. Rahimsyah. Penerbit, Karya Gemilang Utama. Tahun terbit 2009. Jumlah halaman 112 halaman. Si Kancil adalah tokoh dongeng yang terkenal di kalangan anak-anak. Kisah-kisahnya sering dibaca di mana-mana. Kisah-kisah perjuangan si Kancil juga sering dijadikan buku. Salah satu buku tersebut adalah buku Kumpulan Cerita Bergambar Si Kancil. Buku ini diceritakan kembali oleh M.B. Rahimsyah. Kumpulan Cerita Bergambar Si Kancil adalah buku anak-anak. Buku ini menceritakan si Kancil yang cerdik. Ia tinggal di hutan. Di sana, ia menghadapi banyak tantangan. Ia bertemu para binatang yang ingin memangsanya seperti ular, harimau, dan buaya. Namun, Kancil selalu berhasil mencari jalan agar dapat lolos dari para binatang itu. Kumpulan Cerita Bergambar Si Kancil adalah buku yang menarik. Buku ini tidak hanya memuat kisah si Kancil. Buku ini juga memuat beberapa dongeng lain di dalamnya. Dongeng-dongeng tersebut memiliki tokoh utama binatang yang berbeda-beda. Beberapa judul dongeng tersebut diantaranya adalah Kera yang Cerdik, Sadarnya si Rakus, dan Si Buai dan Si Uguy. Cerita-cerita tersebut tidak kalah menarik dengan kisah-kisah si Kancil. Dan pertanyaannya adalah, menurutmu siapakah yang mungkin menulis teks tersebut? Nah, kita bahas ya. Kamu diminta nih untuk mencari tahu siapa yang menulis teks tersebut. Kira-kira siapa ya? Teks tersebut adalah resensi atau ulasan dari sebuah karya. Nah, karya yang diulas ialah kumpulan cerita bergambar si Kancil. Untuk menulis sebuah resensi, penulis harus sudah membaca buku tersebut. Nah, untuk mencari tahu siapa yang menulis resensi tersebut, mari kita cermati satu persatu pilihan jawabannya. M.B. Rahimsyah. Pilihan jawaban ini kurang sesuai karena M.B. Rahimsyah adalah pengarang buku kumpulan cerita bergambar si Kancil, bukan penulis resensi bukunya. Orang yang menyukai kisah-kisah si Kancil dan kawan-kawannya. Pilihan jawaban ini kurang sesuai karena orang yang menyukai kisah-kisah si Kancil belum tentu sudah membaca dan menulis resensi buku tersebut. Orang yang ingin membeli buku kumpulan cerita bergambar si Kancil. Pilihan jawaban ini kurang sesuai karena resensi ditulis oleh orang yang sudah membaca buku itu. Sedangkan orang yang ingin membeli buku biasanya belum membaca buku yang ia beli. Kemudian pilihan jawaban yang terakhir, orang yang menjual buku kumpulan cerita bergambar si Kancil. Pilihan jawaban ini mungkin saja karena si penjual mungkin ingin mempromosikan buku tersebut dengan cara menulis resensi yang berisi pujian. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban D, orang yang menjual buku kumpulan cerita bergambar si Kancil. Mudah kan ya? Kak April punya satu soal lagi nih yang bisa teman kece tulis jawabannya di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta bagikan video ini ke teman kece yang lainnya. Kunjungi website kita juga di kejarcita.id karena ada ribuan soal yang dilengkapi dengan pembahasan yang bisa kamu pelajari. Jangan lupa juga untuk download aplikasi Kejar Cita di Google Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.